Halo, kembali lagi di Redista. Pemerintah belum lama keluarkan program subsidi 7 juta untuk konversi motor bensin ke motor listrik. Kali ini gue mau bahas kenapa menurut gue program ini akan gagal lagi seperti program subsidi 7 juta sebelumnya. Tapi buat yang baru mampir, langsung subscribe ya. Oke, pertama biar nggak salah paham, yang dimaksud konversi di sini adalah mengganti mesin motor bensin kalian dengan mesin motor listrik, bukan tuker motor bensin kalian dengan motor listrik. Nah, pemerintah targetkan 50.000 motor dikonversi di tahun 2023. Dari sini aja menurut gue sih udah gagal. Kenapa? Ini programnya bukan mulai 1 Januari. Kalau gue cek YouTube-nya Kementerian SDM, mereka aja baru bahas program ini bulan April. Kalau kita hitung dari April, berarti setiap hari harus ada hampir 200 motor yang dikonversi. Kelihatannya nggak banyak sih, tapi masalahnya kalau kita cek daftar bengkel yang bisa konversi, cuma ada 7 bengkel, itu untuk seluruh Indonesia. Gimana ceritanya 7 bengkel mau konversi 50.000 unit motor dalam beberapa bulan doang? Kalian nggak belajar dari subsidi motor listrik yang targetnya 200.000, tapi sampai sekarang yang daftar aja nggak nyampe 1.000. Syarat untuk dapetin subsidi konversi sebenarnya simple sih, nggak ribet kayak subsidi motor listrik. Tapi kenapa pemerintah harus persulit untuk kita nyari syarat-syaratnya? Gue cari di YouTube kalian nggak ada, gue cari di website kalian juga nggak ada. Akhirnya gue nemu di IG kalian. Setelah scroll-scroll, di sini katanya cuma ada 3 syarat. Motor masih layak dipakai, surat-surat masih aktif, dan atas nama sendiri. Tapi kalau gue lihat video dari CNBC, katanya usia motornya nggak boleh lebih dari 10 tahun. Soalnya gue punya motor tahun 2010 yang memenuhi semua syarat. Tapi kalau informasi tadi benar, berarti motor gue nggak bisa dikonversi dong. Tapi di formulir permohonan konversi ada pilihan buat Honda Astrea yang umurnya pasti lebih dari 10 tahun. Jadi yang benar yang mana nih? Oke, sekarang kita lanjut ke harga. Jadi pemerintah kasih subsidi 7 juta. Tapi ada satu hal yang pemerintah nggak bahas, yaitu bahwa biaya konversi bisa semahal motor listrik baru. Artinya setelah subsidi pun kita tetap harus keluarkan duit yang cukup besar. Di video YouTube kalian nggak dibahas, di website kalian juga nggak dibahas. Akhirnya gue nemu di IG kalian lagi. Di sini katanya rata-rata biaya konversi sebesar 20 juta. Artinya setelah subsidi pun kita harus bayar 13 juta. Gue yakin hampir semua orang pada mikir ya mending beli motor listrik baru lah kalau gitu. Bener nggak? Kemarin gue habis baca berita dari salah satu bengkel yang bisa konversi, katanya biaya konversi setelah dipotong subsidi 7 juta, kita tetap harus keluarkan 9 juta. Kalau subsidi motor listrik kan kita bisa lihat daftar harganya tuh di website Sisapira. Gimana kalian pengen masyarakat konversi kalau biayanya aja nggak dijelasin di website kalian? Nah, di IG kalian katanya biaya konversi termahal 25 juta. Tapi kalau gue baca-baca banyak berita yang bilang biaya termahal dibatasin 17 juta. Jadi yang bener yang mana nih? Ini udah 2 kali gue nemu informasi yang nggak konsisten. Dan kalau teman-teman pakai subsidi konversi, mesin motor bensin kalian akan diambil. Gue ngerti sih kenapa, kan tujuannya ngurangin motor bensin di jalan. Tapi hal ini seharusnya dijelaskan secara resmi. Hal ini nggak ada di video YouTube pemerintah dan nggak ada juga di website pemerintah. Gue nemu info ini dari video CNBC. Jadi buat teman-teman yang dari awal emang niat konversi, ya alhamdulillah sih kalian bisa dapat diskon 7 juta. Tapi kalau pemerintah pingin masyarakat konversi secara massal, menurut gue sih ini akan gagal. Oke, kali ini syaratnya gampang, berlaku untuk hampir semua orang. Tapi menurut gue biayanya masih jauh dari jangkauan masyarakat kelas menengah ke bawah yang pingin konversi, utamanya di kondisi ekonomi yang lagi susah ini. Kalau menurut kalian biaya konversi setelah subsidi biar masyarakat mau konversi seharusnya berapa? Yang pasti nggak mungkin gratis sih, tapi berapa? 5 juta atau 2-3 juta? Taruh di komen ya. Anyway, kalau kalian suka konten seperti ini, like videonya, jangan lupa subscribe dan share videonya biar teman dan keluarga kalian juga tahu. Gue Dimas Setiawan, see you next video.